Bab 231 Singapura Plesado, Douluo Dalus Sol Len 2. Meskipun Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa kepada Zhang Lexuan, dia berbagi deteksi spiritual dengannya, dan meskipun yang lain tidak benar-benar mengerti apa yang Huo Yuhao lakukan, Zhang Lexuan dapat merasakannya. Ada lebih dari 100 babun berdarah, yang masing-masing berjarak sekitar 50 meter. Bersama-sama, mereka membentuk lingkaran dengan diameter sekitar 500 meter. Jaraknya tidak seimbang atau bahkan seimbang, tapi jaraknya cukup bagus. Babon ini sekarang mayat beku, dan bau darah segar jauh lebih lemah dari sebelumnya. Selanjutnya, mereka melayani tujuan lain. Huo Yuhao memberitahu Zhang Lexuan sebelum dia duduk untuk berkultivasi bahwa mereka dapat beristirahat di sini dengan tenang malam ini. Roar. Raungan memekakkan telinga dan marah bisa terdengar di kejauhan. Itu terdengar seperti gemuruh guntur saat bergema dengan kuat. Semua orang mengitari Wang Qiwer dan beristirahat pada saat ini, dan mereka semua dalam kondisi setengah meditatif, yang bisa mereka dapatkan kapan saja. Selain Huo Yuhao, yang belum memulihkan semua kekuatan jiwanya, semua orang telah mengisi ulang sebagian besar kekuatan jiwanya dari pertempuran dengan babun berdarah. Zhang Lexuan melompat berdiri dan menatap ke arah deru yang memekakkan telinga itu. Dia bisa tahu dari bagaimana suara itu berubah bahwa makhluk jiwa ini mungkin menyerang tepat ke arah mereka. Malam ini ternyata sangat sibuk. Huo Yuhao membuka matanya. Dia tidak berdiri, matanya berubah warna keemasan cerah. Dia mengaktifkan deteksi spiritual sekali lagi, tapi dia hanya berbagi dengan Zhang Lexuan untuk menyelamatkan kekuatan jiwa sebelum dia fokus ke arah tertentu. Sebuah bayangan ungu dengan cepat muncul dalam deteksi spiritual Huo Yuhao. Itu adalah singa yang memiliki bulu ungu di seluruh tubuhnya. Itu sedikit mungil dibandingkan dengan binatang berjenis singa yang khas, dan panjangnya hanya sekitar 1,5 meter. Sementara bahunya hanya sekitar 60 hingga 70 cm di atas tanah. Namun, surainya yang ungu cantik, dan bulunya juga berwarna ungu mengkilap. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu pudar, dan ekornya yang besar berayun ke kiri dan kanan di belakangnya saat hidungnya bergetar dengan halus, jelas mencoba membedakan aroma. Singa ungu ini berhenti sejenak untuk menilai sesuatu, daripada mulai bergerak sekali lagi. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan meninggalkan serangkaian bayangan di belakang saat melesat maju dalam sekejap. Itu mencakup 2 kilometer dalam waktu yang dibutuhkan untuk 1 atau 2 napas, dan itu sudah sangat dekat dengan mayat babon bahwa Huo Yuhao telah meletakkan di sekitar mereka. Singa ungu ini rupanya tertarik oleh bau darah yang datang dari babon berdarah. Ekspresi Zhang Lexuan sedikit berubah. Itu adalah Singapura Plesado. Awas, semuanya, ini terlalu cepat. Kami mungkin harus mengandalkan Anda sekarang, Ruo. Bersiaplah untuk bertempur, Yuhao. Anda harus menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual Anda untuk menghambat kecepatannya. Singapura Plesado ini memiliki setidaknya 10.000 tahun budidaya. Mereka baru saja membunuh sekelompok babun berdarah 10.000 tahun, tapi Zhang Lexuan tidak segugup menghadapi babun berdarah seperti dia sekarang melawan Singapura Plesado. Kultivasi memainkan peran penting dalam membedakan kekuatan binatang buas, dan karenanya ada pemisahan antara 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000 tahun. Namun, hanya perbedaan dalam kultivasi tidak mewakili superioritas dan kekuatan absolut. Mengapa 10 binatang buas besar begitu hebat? Bukan hanya karena tingkat budidaya mereka sangat tinggi, tetapi juga karena mereka milik spesies yang sangat kuat. Itu juga karena mereka mengandung begitu banyak kekuatan dalam garis keturunan mereka sehingga mereka bisa hidup untuk waktu yang lama. Bungkus babun berdarah tidak lemah, tetapi bahkan Raja Babon tidak seram seperti Singapura Plesado ini. The Plesado Lion adalah salah satu spesies yang paling menakutkan di antara binatang berjenis kecepatan. Mereka luar biasa cepat, dan mereka memiliki preferensi yang kuat untuk memakan hati mayat-mayat segar.
Singa itu sendiri memiliki racun yang kuat dan memiliki beberapa keterampilan bawaan. Jika Singplesado Lion yang berumur 10.000 tahun berhadapan dengan kelompok babun berdarah, pada akhirnya mungkin akan dikalahkan, tetapi ia pasti akan dapat melarikan diri dengan nyawanya. Itu juga akan mengambil nyawa setidaknya sepertiga dari paket. Jika itu berperang atau cukup bertekad untuk bertarung sampai akhir, paket babun berdarah akan sepenuhnya dikalahkan. Mata Li Yongyue berbinar ketika dia mendengar Zhang Lexuan menyebutkan Purplesado Lion. Seekor Purplesado Lion yang berumur 10.000 tahun dapat dianggap sebagai keuntungan berkualitas baginya jika ia bisa menyerapnya. Dia tahu Raja Babun berdarah 50.000 tahun terlalu kuat, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerapnya, tetapi dia yakin bisa menyerap singa Purplesado ini. Itu lebih rendah dalam budidaya dibandingkan dengan Raja Babun, tetapi kecepatan dan pelanggaran-pelanggaran adalah sesuatu yang dia butuhkan. Satu-satunya masalah adalah bahwa Purplesado Lion pasti akan mencabik-cabiknya jika ia bertarung satu lawan satu. Singa berhenti sekitar 500 meter dari kelompok itu. Ada mayat 10.000 tahun berdarah babun diletakkan tepat di depannya. Singa itu mengangkat kaki depannya dan segera membelah dada babon. Indera penciumannya sangat sensitif, dan jelas bisa dikatakan bahwa babun berdarah ini baru saja mati belum lama ini, dan hatinya masih segar. Namun, tepat pada saat ini, aura mengerikan meledak dari mayat babon. Boom, boom, boom. Ledakan yang menakutkan meledak, dan suara dentuman yang kuat melaju setidaknya 10 km jauhnya. Sebuah kawah dalam yang 5 meter dan diameter lebih dari 30 meter muncul di tengah serangkaian ledakan di mana singa Purplesado dan mayat babon telah ditemukan. Singa itu memang cepat, dan berbalik untuk berlari ketika menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, tidak peduli seberapa cepat itu tidak bisa lebih cepat dari ledakan sesaat. Bingkainya baru saja melesat keluar ketika tersapu oleh ledakan mengerikan, dan melesat di udara saat meratakan pohon dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mendarat di tanah dengan tabrakan. The Purplesado Lion adalah binatang berjiwa tipe cepat, jadi kemampuan pertahanannya tidak terlalu bagus, pasti jauh lebih rendah daripada Bloody Babun. Ledakan ini telah membakar dan mencabik-cabik dagingnya sampai ke titik di mana seluruh tubuhnya hancur berantakan dan dimutilasi. Semua orang maju untuk memeriksanya, tetapi Singplesado Lion yang menakutkan 10.000 tahun ini sudah mati. Ini berarti itu dibunuh oleh babon berdarah itu, dan tidak ada yang bisa menyerap cincin jiwa yang dihasilkannya. Wajah Li Yongyue penuh penyesalan dan sedikit sedih, dan mata semua orang beralih ke Huo Yuhao, yang masih belum bergerak dari posisi semula. Mereka menatap kawah besar di tanah, dan kemudian pada hasil Purplesado Lion. Semua orang menarik napas dingin pada saat bersamaan. Keterampilan jiwa seperti apa ini? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Mata setiap orang berbeda ketika mereka kembali di sampingnya. Mata Li Yongyue dan Mo Xuan bahkan membawa semburat kekaguman dan hormat. Li Yongyue telah melewatkan kesempatan untuk menyerap binatang buas yang cocok untuknya, tapi dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan. Han Ruoruo relatif lebih akrab dengan Huo Yuhao karena hubungannya dengan Wang Yan, dan dia segera bertanya, metode apa yang Anda gunakan, Yuhao? Bagaimana Anda memicu ledakan dahsyat dari beberapa ratus meter jauhnya? Itu adalah alat jiwa, bukan? Bom jiwa kuat tertentu bisa mencapai itu. Han Ruoruo juga telah mendengar dari Wang Yan bahwa Huo Yuhao bukan hanya seorang master jiwa, dia juga seorang insinyur jiwa. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu bukan alat jiwa. Itu adalah keterampilan jiwaku, yang disebut Ice Explosion. Keterampilan jiwa ini cukup unik, dan hanya bisa digunakan ketika aku bersentuhan dengan target. Aku bisa memadukan kekuatan jiwaku dengan es setelah aku membekukan target. Biasanya, cukup sulit untuk membekukan lawan saya, karena itu membutuhkan proses yang panjang, kecuali lawan saya lebih rendah dalam kultivasi daripada saya.
Namun, ini berbeda untuk mayat. Kekuatan jiwa si babon berdarah belum menghilang setelah baru saja mati, jadi aku mengambil kesempatan ini untuk menggunakan ledakan es untuk menyegel kekuatan jiwa mereka di dalam, setara dengan aku membuat bom. Saya menggunakan hampir semua kekuatan jiwaku sekarang untuk mengubah semua mayat ini menjadi bom serupa. Zhang Lexuan memiliki ekspresi wahyu saat dia berkata, "Tidak heran kau mengatakan padaku bahwa kita bisa beristirahat di sini dengan tenang malam ini. Kekuatan ledakan esmu pasti berhubungan dengan kekuatan tubuh beku, ya." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Singapura Plesado itu tidak beruntung karena sampai pada babon berdarah 10.000 tahun. Saya rasa mayat babon 1000 tahun tidak akan bisa membunuhnya. Tetapi sangat disayangkan, karena Purplesado Lion itu cukup cocok untuk Li Senior." Li Yongyue buru-buru berkata, "Tidak apa-apa. Great Star Dove Forest hanya memiliki jiwa buas di dalam dan tidak ada yang lain, dan kita bisa perlahan mencari lebih banyak." Setelah interaksi sehari, Huo Yuhao, Wang Donger, dan Wang Qiwer memberi kesan kuat dan abadi pada dirinya dan Mo Xuan. Tidak perlu untuk membahas Wang Qiwer, gaya bertarungnya yang keras dan brutal membuat mereka berdua ketakutan. Gadis itu cantik, tetapi mereka hanya ingin memandangnya dengan kagum dari kejauhan. Dia terlalu kuat. Tampilan Huo Yuhao akan kemampuannya yang menakjubkan membuat mereka berdua kagum. Dia memiliki kekuatan pertempuran yang tangguh, dan kemampuannya untuk mengontrol deteksi spiritualnya benar-benar memperluas cakrawala mereka. Dia bahkan telah mengambil alih posisi Han Ruoruo sebagai kontrol utama, jadi tidak perlu dikatakan betapa menguntungkan dan superiornya jiwa bela dirinya. Li Yongyue secara alami ingin memiliki hubungan yang baik dengan seorang junior seperti Huo Yuhao. Tidak ada keraguan bahwa Huo Yuhao adalah salah satu siswa inti dari generasi berikutnya di halaman dalam. Dan dia memiliki 2 jiwa bela diri, juga. Han Ruoruo berseru, "Ledakan esmu luar biasa ganas. Saya tidak akan pernah mendekati Anda jika kita memiliki latihan pertempuran lainnya. Saya membayangkan itu tidak sulit bagi Anda untuk membekukan seseorang dengan kekuatan Ice Ultimate Anda." Huo Yuhao tersenyum dan tidak menjelaskan lebih jauh. Ice Explosion tidak sekuat itu jika dipicu tanpa hal lain. Itu paling kuat ketika dia menyentuh lawannya dengan tangan kirinya, yang berisi keterampilan, dan ketika dia memasukkan Ice Explosion ke tubuh lawannya saat dia membeku. Melakukannya sebenarnya relatif sulit, namun, sejak Huo Yuhao mewarisi 3 keterampilan utama permaisuri es, memasangkan gletser tanpa salju dan ledakan es telah naik ke tingkat yang berbeda secara drastis, tetapi dia tidak dapat menggunakan kombinasi ini dengan mudah. Zhang Lexuan bertepuk tangan dan berkata, "Baiklah. Karena kita memiliki ledakan es Huo Yuhao untuk melindungi kita, kita semua harus mengambil kesempatan ini untuk beristirahat. Wang Qiwer mungkin perlu sampai fajar untuk menyerap cincin jiwanya, dan kami akan melanjutkan perjalanan kami setelah dia selesai. Kami cukup beruntung, karena kami telah menemukan 2 cincin jiwa untuk diserap dalam waktu yang singkat. Saya berharap kita akan memiliki nasib baik yang serupa di masa mendatang." Malam itu memang berlalu dengan damai dengan Ice Explosion untuk melindungi semua orang. Beberapa binatang buas memang berusaha mendekat dari waktu ke waktu, tetapi mereka bahkan tidak perlu memicu ledakan es, karena binatang buas berlari menjauh setelah melihat mayat babon berdarah. Bagaimanapun, tidak semua binatang buas sekuat Singapura Plesado. Ini adalah daerah pusat wilayah Bibrida, dan ada 10.000 tahun jiwa buas di sekitar, tetapi mereka pada akhirnya bukan tubuh utama. Sebagian besar binatang buas di sekitar hanya 1000 tahun binatang buas. Fajar, Huo Yuhao membuka matanya, dan dia segera merasakan kelembapan di tubuhnya. Itu adalah embun pagi hutan, dan udara yang lembab dan menyegarkan dipenuhi dengan nutrisi dan energi kehidupan. Wang Donger di seberangnya secara alami membuka matanya pada saat yang sama, dan mereka saling tersenyum. Kultivasi mereka sebelum ini telah menghasilkan hasil yang mengesankan, dan Huo Yuhao hampir sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya.
Wang Donger mengamati sekelilingnya. Wang Qiwer masih menyerap cincin jiwanya, sementara yang lain masih berkultivasi, dan belum ada yang terbangun. Dia berdiri dengan tenang dan duduk di samping Huo Yuhao. Dia menggunakan mulutnya untuk memberi isyarat pada Wang Qiwer dan berbisik, apakah Anda benar-benar percaya bahwa ia dapat menemukan cincin jiwa yang lebih cocok untuk Anda? Huo Yuhao mengangguk ringan dan berkata, Wang Qiwer sedikit sombong dan menyendiri, tetapi apakah Anda pikir dia terlihat seperti orang yang suka berbohong? Kesombongannya berarti dia bahkan tidak bisa diganggu dengan berbohong. Wang Donger mendengus dan berkata, kamu tampaknya memiliki pendapat yang tinggi tentangnya. Huo Yuhao tersenyum ketika dia menggenggam tangan kecilnya yang lembut dan membawanya sebelum dia membelai mereka dengan lembut. Tangannya hangat, dan Wang Donger merasa sangat nyaman saat dia menggosok tangannya, dan dia tanpa sadar menyandarkan kepalanya di bahunya. Wang Donger berbisik, kamu tidak boleh terlalu dekat dengannya. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, mengapa tidak? Kamu tidak percaya diri lagi. Wang Donger membentak, ini bukan tentang kepercayaan diri, Anda sangat jelek, sudah nasib baik Anda bahwa saya bersedia untuk menjaga Anda. Wang Qiwer begitu sombong, jadi bagaimana dia bisa tertarik padamu? Aku hanya takut kamu akan membuang waktumu dan membuang dirimu. Huo Yuhao tertawa pelan dan berkata, tidak masalah apakah dia tertarik padaku, tidak apa-apa asalkan kamu. Wang Donger membenturkan kepalanya dan menatap matanya ketika dia bertanya, kalau begitu katakan padaku, apakah dia lebih cantik, atau apakah aku lebih cantik? Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Kamu yang lebih cantik, tentu saja. Semua wanita di dunia dipisahkan menjadi dua kategori di mata saya. Salah satunya adalah Anda, dan kategori lainnya adalah di mana wanita lain berada. Hanya kamu yang cantik di mataku, dan tidak peduli bagaimana gadis-gadis lainnya terlihat, mereka semua akan terlihat sama bagiku. Wang Donger tertawa. Matanya yang besar dan cantik tampak murung saat dia menyeringai, dan dia melingkarkan dirinya di lengan Huo Yuhao. Dia tidak repot-repot menyembunyikan betapa dia menyukai semua pembicaraan manis ini. Kamu harus berarti apa yang kamu katakan. Iya nih. Huo Yuhao bisa merasakan kehangatan dan kelembutan di sampingnya, dan hatinya tenang dan damai secara tidak wajar. Master Jiwa memperlakukan Great Stardew Forest sebagai tempat banyak bahaya, tetapi tempat ini memiliki cita rasa surga baginya. Kabut cahaya merasuki hutan. Udara lembab, tetapi itu juga membuat energi kehidupan lebih padat. Dia memiliki gadis yang dia cintai di sisinya, dan hatinya begitu hangat. Sulit untuk menggambarkan kepuasan yang dia rasakan, dan dia hanya ingin duduk di sini seperti ini selama beberapa hari tanpa harus bergerak sedikit pun.